Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya melalui channel Mahkota Hati, Inspirasi Kehidupan. Doa saya kepada Anda, semoga kiranya Anda sehat selalu dan semoga kiranya Anda dapat untuk memperhatikan video kita kali ini untuk dapat mengambil manfaat dan berkah. Semoga kiranya juga kita akan meningkat daripada pengetahuan kita sebelumnya. Saudaraku di sana, Anda nggak usah merasa terlalu dipusingkan dengan ketika saya sendiri gitu ya. Banyak pertanyaan, mengapa ya kita sulit sekali merasakan doa itu terkabul gitu. Sulit sekali. Baik, kita akan bahas kali ini tentang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita cepat terkabul. Dan kita harus yakin bahwasanya yang pasti doa itu memang terkabul tatkala memang kita memenuhi rukun dan syarat sekaligus mentaati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikehendakinya. Ini landasannya kita berawal ya. Kita berawal ini dari surah Al-Baqarah ayat 186. Biar supaya kita nanti akan mantap. Di penghujung nanti akan saya beritahukan agar bagaimana kiranya doa kita itu bisa kita rasakan, doa kita itu bisa akan kita nikmati ketika memang hal-hal yang ingin saya sampaikan ini nanti Anda mencobanya. Karena ini berangkat dari pengalaman. Ini berangkat dari yang saya rasakan hari-hari sebelumnya. Baik saudaraku, yang pertama sekali kita menyadari bahwasanya begitu besar harapan kita, doa kita agar cepat dikabulkan. Kemudian kita menyadari pula bahwa kalaulah seandainya kita sendiri akan merasakan dan kita sendiri akan insaf, begitu besar harapan kita, begitu besar kebutuhan kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buat satu keseimbangan dari pribadi kita agar bagaimana kita dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, setidaknya ada dua hal dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan agar kiranya nanti di dalam saat kita rangka melakukan rangkaian doa karena ada hajat kita, apakah menyangkut masalah rezeki misalnya, maka itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya iyyakum wal ma'asi innal ba'da la yaznabu dzamba fayuhramu bihi rizqa qad kana huyyi alahu. Hati-hati kamu, kata Allah, terhadap perbuatan maksiat. Sesungguhnya seseorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, rezekinya menjadi terhalangi, padahal sebelumnya telah disediakan bagi dirinya. Ini bersumber dari hadis Ibnu Mas'ud ya, dari dalam kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir di jilid 4 di halaman 781. Kita berangkat dari sana. Baik saudaraku, yang pertama hati-hati. Jangan kita berbuat maksiat, jangan kita berbuat dosa. Karena ada di dalam satu kitab 75 dosa besar yang ingin saya sampaikan ini, satu aja di antaranya yaitu jagalah lisan kita. Karena apa? Salah satu riba, salah satu perkataan kita mengghibah orang, maka jelas berdasarkan kata Rasulullah terhalangi rezeki kita. Bagaimanapun doa kita yang kita panjatkan, karena kita sendiri yang membatalkan, karena kita sendiri yang untuk mengekatnya, terhenti rezeki itu. Jadi sebagaimana tidak sejalan antara doa kita yang kita minta kepada Allah dengan sikap ya persiapan diri kita dari untuk menjaga agar tidak kita
berbuat maksiat atau dosa. Saudaraku yang berbahagia, ya. Yang kedua, jangan kita menjadikan diri kita seolah-olah tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan dari pengalaman ada jemaah kita, ya. Dia menyampaikan kepada saya bahwasanya, Pak, saya mohon maaf, saya sudah melakukan satu kesalahan. Saya pun bingung. Mengapa? Melakukan kesalahan apa? Saya katakan. Saya pernah mendengarkan dari tausiah bahwasanya kita tidak boleh untuk menduakan Allah. Tapi saya sendiri tanpa saya sadari saya sudah melakukannya. Bagaimana ceritanya? Nah, ini saudaraku ya. Beliau adalah seorang petani. Di saat musim tanam, karena terhambat air tidak bisa datang, tidak masuk karena ada perehapan. Jadi sehingga mereka merencanakan membuat tanam jenis lain. Tetapi di dalam pola, ya, dalam proses penanaman sampai dengan dekat masa panen, yang ada di benak mereka itu bahwasanya mereka hanya besar penghitung-hitungan. Mereka merasa bangga, mereka pandai, mereka cerdas, mereka bisa menemukan satu penanaman baru yang telah dihitung, dikalkulasi keuntungan mereka berlipat ganda bila dibandingkan dengan hasil panen padi. Tapi Allah berkehendak lain, saudara. Hanya tempo 2 hari di masa hendak dipanen, ternyata itu semuanya menjadi busuk. Akhirnya gagal. Di saat mereka memperhatikan hal tersebut, baru insaf mereka. Yang selama ini mereka akui bahwasanya kecerdasan mereka, kepawaian mereka soal tanam menanam, dan mereka baru menemukan satu jenis tanaman baru. Setelah mereka hitung, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi mereka lupa bahwasanya kita hanyalah mampu berikhtiar, tetapi dilalaikan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Jadi sehingga jangan sampai, ya, jangan sampai saudaraku, bahwasanya ketika kita di satu sisi berdoa, tetapi di sisi lain kita sudah melakukan hal-hal tanpa kita sadari kita sudah menduakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang berbahagia. Yang terakhir, ketika kita dalam berdoa, cobalah hilangkan seluruh sifat-sifat yang itu menjadi suatu melekat bagi kita. Kalau misalnya kita berdoa kali ini tidak dikabulkan juga, maka sesungguhnya aku adalah orang yang paling hina. Hati-hati. Karena sesungguhnya apapun pendapat kita, apapun prasangka kita terhadap diri kita sendiri, maka akan itulah yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita rasakan. Baik. Ketika ini pengalaman saya sedikit, ketika saya membutuhkan pada waktu itu menyangkut masalah putra saya dalam masa pendidikan, di akhir-akhir, di saat beliau akan mengakhiri masa pendidikannya, karena saya memang tergolong orang yang sangat terbatas ekonomi, di saat itu saya butuh sekali akan mendapatkan biaya daripada pendidikan putra saya itu. Saya coba untuk berdoa. Saya hilangkan rasa kemampuan yang ada pada diri saya, dan saya tidak hinakan diri saya, tapi saya rendahkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga segala sesuatunya tidak ada harapan saya terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya takut kalau saya hanya bisa mengkalkulasikan, seandainya saya dapat dari si Polan, seandainya saya berjuang untuk ini
itu akan juga bisa menghancurkan daripada keikhlasan saya, kemurnian saya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, maaf. Jadi sehingga kita akan sadar, kita datangkan keyakinan yang pasti kita berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menduakannya, dan kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita menjadi salah seorang orang yang pengriba. Karena apabila tidak kita jaga, maka sesungguhnya dia akan menggagalkan cita-cita kita lewat dari doa kita untuk dikabulkan. Sesungguhnya itulah yang akan menghambat kita. Tapi ketika memang itu sudah kita jaga, setelah kita melakukan ibadah, karena doa juga adalah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah, maka kita datangkan benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti Allah akan mengabulkan. Kita tidak salah, kita curhat kepada Allah, ya Allah, aku meyakini ya Allah, ketika aku berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, suaraku sudah kulembutkan, jiwaku telah kutundukkan ke kebesaran-Mu, dan permintaanku sangat aku butuhkan, dan aku meyakini doa itu pasti Kau kabulkan. Tapi aku mohon ya Allah, Kau kabulkanlah permintaanku ini untuk masa kebutuhan di dunia ini ya Allah, meskipun aku sangat mengharapkan untuk bahagianku di akhirat. Coba, memang aku meyakini ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui mana yang paling terbaik untukku. Tetapi karena ini kebutuhanku ya Allah, dengan maha kuasa-Mu, sesungguhnya Engkau maha pengasih dari maha penyayang. Jadi lantunan-lantunan curhat itu saya selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak makan waktu lama saya melakukan untuk selalu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya menjaga saya tidak mendoakan Allah, dan saya menjaga insya Allah lisan saya tidak akan menghibah, apalagi sampai fitnah. Tapi terbukti akhirnya putra saya pun selesai di dalam untuk melaksanakan pendidikannya dalam keadaan nilai yang baik. Tapi masa itu saudaraku, Anda harus tahu bahwasanya salah satu yang saya lakukan ketika memang saya dalam proses berdoa itu, sehingga Allah nyatakan dikabulkan, ada satu hal saudaraku yang paling saya jaga, yaitu adalah saya tidak pernah merasa puas ketika saya merasa saya orang yang dhaif, saya orang yang lemah, sebelum saya setiap harinya itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika saya dalam keadaan duduk, dalam keadaan mau berbaring tidur, itulah aktivitas saya yang saya perbanyak untuk beristighfar. Seandainya saya hari ini tidaklah dapat melakukan istighfar, maka saya adalah orang yang paling merugi. Karena saya yakin penglihatan, pendengaran, serta hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perbuatan yang baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari, itu merupakan satu kekhilafan pun kalau itu tidak kita jaga, itu akan bisa merusak daripada penghalang-penghalang doa. Itu saya yakini saudaraku. Jadi sehingga saya pada waktu proses berdoa untuk kebutuhan yang sangat mendesak itu, saya memang programkan satu hari insya Allah tidak kurang dari 1000 kali. Walaupun itu tidak saya tetapkan pada satu waktu, satu masa, apakah itu selesai sholat, tetapi itu semua saya bagi. Terkadang saya di awal waktu bangun dari tidur, ketika saya saat mau mengerjakan sholat, setelah selesai sholat, di saat mau tidur kembali, di saat beraktivitas ketika tidak mengganggu aktivitas saya, dan saya latih terus untuk banyak beristighfar kepada Allah. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga, pangkal istighfar
Yang saya lakukan itu sebagaimana yang dicontohkan oleh guru saya. Saya mengakui di hadapan zat Allah, ya Allah, banyak sekali dosaku ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ampuni segala dosaku ya Allah. Maka saya beristighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, dan seterusnya. Saudaraku bisa coba. Bisa coba dan bisa Anda yakinkan nanti Anda akan merasakan bagaimana buah dari amal Anda ketika ditambah dengan 3 hal yang pertama. Jangan menduakan Allah, jaga lisan, banyak istighfar. Dan jangan sekali-kali kita menghinakan diri kita, artinya tidak mempercayai bahwasanya doa kita akan terkabulkan. Maka itu sesungguhnya merugikan kita. Baik saudaraku, sebagai kesimpulan, bahwasanya doa itu pasti dikabulkan Allah ketika kita mengikuti apa yang dimaui Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Demikian, semoga kiranya ada manfaatnya dan kita bertemu pada waktu yang akan datang. Kita akan bahas yang lain lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.